Tetapi untuk periode yang kedua ini, karena ibaratnya itu sudah apa yang kami tanam dulu itu sudah tumbuh dan berbuah, meningkat. Jadi semua anak yang kami ajar itu sudah beralih memanggilnya mama. Karena mereka butuh sosok mama. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, nama saya Ibu Priskila, istri dari seorang hamba Tuhan yang ada di GPDI Jaken. Lewat kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan satu hal yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap pelayanan kami, yang Tuhan percayakan sampai saat ini berjalan kurang lebih 25 tahun. Di awal pelayanan Tuhan izinkan kami masuk dalam kondisi ibarat orang dunia katakan telur yang harus dingkerami sampai menetas dan jadi anak ayam. Nah, itulah pelayanan kami, istilah yang sering kali kami pakai, karena betul-betul kami masuk dari nol. Tapi Tuhan pakai awalnya di bidang pendidikan. Ada 2 anak datang ke rumah untuk minta diajarin pelajaran sekolah. Dan memang tahun 96 itu daerah yang Tuhan izinkan untuk kami masuk itu belum ada istilah les privat. Jadi kamilah yang pertama membuka untuk les itu. Tuhan izinkan dari 2 anak bertambah sampai 80 anak. Nah, saya lihat cara Tuhan untuk mempertajam panggilan kami di situ memang dari situ. Dan dengan berjalannya waktu menjangkau untuk 25 tahun itu ada waktu senggangnya, karena begitu kami membuka les untuk anak-anak belajar, baru timbullah di situ satu hal yang mereka juga ingin kerjakan. Tanda kutip, kaum kedar, orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, akhirnya di situ baru muncul dinia pesantren dan masjid-masjid baru mulai mengadakan ngaji-ngaji ya istilahnya. Nah, mereka bergerak, Tuhan izinkan kami untuk vakum. Ada sekitar 10-15 tahun lah saya vakum, dan ini bangkit lagi dikarenakan ternyata apa yang kami tabur sekian tahun yang lalu itu bertumbuh. Jadi anak yang tadinya saya ajar itu mereka berkeluarga dan punya anak. Nah, karena mereka mencari uang keluar kota, anak dirawat oleh nenek-neneknya yang tidak ngerti pelajaran sekolah. Muncul lagi satu keinginan supaya saya harus buka lagi. Nah, dengan demikian saya lihat ternyata beda. Awal kami masuk dengan 2 anak sampai 80 anak itu karena memang betul-betul orang tuanya tidak tahu mata pelajaran yang harus dikerjakan anaknya itu. Tapi untuk yang kedua ini saya lihat bedanya, sekalipun mereka sudah mendapatkan pengajaran di kepercayaannya, satu hal yang saya lihat, poin yang penting di situ adalah kasih sayang. Jadi kami terpanggil di situ karena kebanyakan anak yang datang ke tempat kami itu anak-anak yang merindukan belayan kasih sayang. Sehingga waktu dulu kami mau masuk, manggilnya masih bule, dalam artian karena kita pendatang, masih baru. Tetapi untuk periode yang kedua ini, karena ibaratnya itu sudah apa yang kami tanam dulu itu sudah tumbuh dan berbuah, meningkat. Jadi semua anak yang kami ajar itu sudah beralih memanggilnya mama. Karena mereka butuh sosok mama
yang bisa mengerti dan mendengarkan keluhan anak-anak. Nah, itulah yang saya alami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sampai detik ini anak-anak itu sudah sekitar 155 anak dan itu muslim semua. Tidak ada satupun yang anak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saya tidak tahu kapan mereka akan menjadi anak Tuhan. Yang penting saya menabur kasih. Karena saya punya pegangan hidup saya tidak mau sia-siakan. Dan saya punya prinsip, dalam satu hari saya harus menolong satu orang. Dan puji Tuhan, setiap harinya Tuhan percayakan saya tidak hanya 1-2 orang anak, ya. Sekarang rata-rata sebelum ada Covid itu kalau dibuat rata-rata itu 50-60 anak yang harus kami layani. Tapi karena Covid ini walaupun berkurang tapi masih ada. Lebih kurang masih 10-20 anak. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Karena saya punya prinsip melayani anak itu adalah aset yang jangka panjang. Apalagi anak yang masih pra-TK. Nah, itu adalah anak-anak ibarat kertas putih. Karena berapa anak di sini yang saya rawat dari bayi itu sampai besar dia ingat bahwa saya dulu kecilnya yang merawat mama. Jadi kalau zaman dulu manggil saya bule, tapi dengan berkembangnya zaman sekarang anak butuh sosok mama. Jadi semua murid saya manggilnya mama, tidak manggil bu, tidak manggil bule, tapi manggilnya mama. Nah, inilah yang dicari oleh dunia di hari-hari ini, hati seorang mama yang bisa membelai dan menyenangkan hati anak-anak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebagai anak Tuhan, pegang kasih. Kasih itu tanpa syarat, ya. Cinta itu tidak karena ini karena itu, tapi betul-betul murni. Yang penting nabur, pasti suatu saat akan menuai. Tuhan memberkati.